Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Wahyu Sugiarto dengan NIM 2023 01010742, kelas Teknik Sipil 01 dengan mata kuliah Mekanika Tanah 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian kuat geser tanah. Di sini ada tujuan dari pembahasan mengenai kekuatan geser tanah, yaitu untuk memahami ketahanan internal tanah terhadap gesekan atau kegagalan di sepanjang bidang geser. Pemahaman ini sangat penting untuk menentukan stabilitas sebagai struktur geoteknik seperti fondasi, lereng, dan dinding penahan tanah. Dengan memahami kekuatan geser, kita dapat mengantisipasi potensi kegagalan yang mungkin terjadi pada struktur tanah dan merancang solusi yang lebih aman dan stabil. Selanjutnya ada cara atau metode. Contohnya uji geser langsung, yaitu menggunakan gaya geser horizontal pada sampel sambil mempertahankan gaya normal, memberikan hasil kekuatan geser puncak dan ultimate. Contoh selanjutnya, uji triaksial, yaitu uji ini lebih kompleks dan dianggap lebih andal karena menggunakan tekanan seragam di sekitar sampel dan tegangan aksial untuk mencapai kegagalan. Jenis uji triaksial meliputi uji konsolidasi drainase atau CD, konsolidasi tak terdrainase atau CU, dan tak konsolidasi tak terdrainase UU. Contoh selanjutnya, metode Moorkloom digunakan untuk menilai kegagalan material berdasarkan tegangan normal dan tegangan geser dengan parameter kohesi dan sudut geser dalam. Selanjutnya ada hasil dari pengujian kekuatan geser tanah meliputi penentuan parameter seperti kohesi tanah dan sudut geser dalam yang sangat penting untuk analisis stabilitas. Misalnya, uji geser langsung memberikan nilai kekuatan geser puncak dan kekuatan geser ultimate yang berbeda untuk tanah berpasir, lepas, dan padat. Uji triaksial memberikan hasil lebih komprehensif dan akurat, terutama dalam kondisi jenuh atau tidak jenuh, sehingga digunakan untuk sebagai jenis tanah termasuk lempung terkonsolidasi. Parameter ini penting dalam analisis daya dukung tanah dan perhitungan faktor keamanan pada struktur lereng. Selanjutnya ada manfaat teoritis. Secara teoritis, memahami kekuatan geser tanah melalui metode Moorkloom dan uji-uji terkait memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mekanika tanah dan geoteknik. Konsep kekuatan geser ini menjadi landasan untuk mempelajari fenomena kegagalan tanah dan mendukung pengembangan teori analisis stabilitas tanah dalam geoteknik. Pengetahuan ini juga berkontribusi pada pengembangan teknik pengujian dan model prediksi kegagalan tanah dalam kondisi lingkungan berbeda. Selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu contoh stabilitas lereng.
data stabilitas lereng, yaitu data kekuatan geser tanah digunakan untuk menentukan faktor keamanan dan mencegah longsor pada lereng. Contoh selanjutnya, desain fondasi, yaitu parameter kekuatan geser digunakan untuk menghitung daya dukung fondasi sehingga fondasi dapat didesain agar tahan terhadap beban dan mengurangi resiko kegagalan. Contoh selanjutnya, pengendalian erosi dan penguatan dinding penahan, yaitu menilai dan memperbaiki desain dinding penahan agar lebih efektif mencegah kegagalan tanah. Contoh selanjutnya, perencanaan infrastruktur. Dalam proyek besar seperti jalan dan bangunan bertingkat, data ini membantu memastikan bahwa kondisi tanah mampu mendukung struktur dengan aman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.